Kak, kata apa? Kak. Bagus. Minuman untuk konsumen. Hai Paskim. Oh, di video itu. Halo guys. Jadi kami di sini. Halo guys. Jadi kami dari kelompok pertama yang akan menjelaskan tentang hakikat perlindungan dan pertahanan hukum. Mari kita lihat. Mari mau lihat videonya. Ayo, check it out. Cerah sekali dia. Wah. Tapi masih ada sisa itu di bajumu, lagi lepas. Saat aku di sini hampir. Satu, konsep perlindungan dan penegakan hukum. Guys, rahasia antara kita berdua Cina. Bayangkan toh kalau misalnya di rumah tidak ada aturan. Bayangkan. Atau kalau misalnya di sekolah tidak ada tata tertib, bagaimana? Kalau misalnya di lingkungan masyarakat, bagaimana kalau misalnya tidak ada norma-norma sosial? Atau begini, bagaimana kalau misalnya di negara tidak ada hukum? Atau begini, bagaimana kalau misalnya ada orang bersalah tidak dikasih sanksi atau dibiarkan begitu saja? Bagaimana? Kalau misalnya hal-hal tersebut terjadi, tidak dipungkiri nih, pasti banget nih, akan terjadi kekacauan di semua bidang kehidupan. Kalau begitu, pasti orang-orang akan berbuat seenaknya dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Betul apa betul? Dan bahkan keamanan, kenyamanan, ketertiban di dunia ini tidak akan terwujud. Nah, supaya hal-hal tersebut tidak terjadi, maka diupayakan dilakukannya proses perlindungan dan penegakan hukum. One eternity later. Tolong guys, aku tutup dulu kelas kok. Ih, ada orang guys, ada orang. Kak. Iya Kak, kenapa? Kita tahu apa itu perlindungan hukum. Perlindungan hukum itu ada dua. Yang pertama, Menurut Andi Hamzah, jadi menurut Andi Hamzah itu perlindungan hukum adalah daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Dan ada pun beberapa tugas suatu ketentuan hukum. Yang pertama itu menjaga kepastian hukum bagi setiap orang dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga ketertiban, ketentraman, keadilan, kedamaian, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Dan yang terakhir, menjaga jangan sampai ada perbuatan main hakim sendiri dalam suatu masyarakat. lalu yang kedua adalah pendapat Simanjuntak, di mana perlindungan hukum merupakan upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberikan perlindungan pada warganya agar hak-hak sebagai warga negara tidak dilanggar, dan apabila ada yang melanggarnya maka akan mendapatkan sanksi yang berlaku. Dengan demikian, perlindungan dikatakan perlindungan hukum jika mengandung unsur yang pertama adanya perlindungan dari pemerintah ke warganya, kedua ada jaminan kepastian hukum, ketiga berkaitan dengan hak-hak warga negara, dan yang terakhir adanya sanksi bagi yang melanggar. Oh, begitu Pak Dingka. Makasih Kak. Iya, dadah. Ih, ada lagi. Kak, Iya.
kita tahu hubungannya perlindungan hukum sama penegakan hukum. Tahu dong. Jadi teman-teman, hubungan antara penegakan hukum dan perlindungan hukum adalah penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum, di mana kepentingan setiap orang akan terwujud apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik dengan masyarakat ataupun aparat penegak hukum. Misalnya nih teman-teman, perlindungan hukum konsumen akan terwujud apabila undang-undang perlindungan hukum konsumen dilaksanakan. Begitu juga dengan hak cipta yang dimiliki oleh seseorang akan terlindungi apabila ketentuan mengenai hak cipta juga dilaksanakan. Begitu pula dengan kehidupan kita sehari-hari seperti di sekolah, keluarga dan masyarakat akan aman, tertib dan tentram apabila norma-norma yang berlaku dilaksanakan dengan baik. Makasih. Meanwhile. Oke, hilangin sendalnya kok dong Ruri, kutanya Ki dulu deh. Ruri. Ya, Hilangin sendalmu. iya. Ayo pergi cari. Ayo. Ada kah? Aish, ada deh enggak? Dah. Iya ada orang. Ih, ada orang. Kak. Ini lagi sendalku. Sendalnya enggak. Kayaknya tadi kita dekat. Oh, iya paling Kak, apa dibikin kak? Masak. Ditahu di mana sendalku? Aku tahu tapi kalau tentang pentingnya perlindungan dan penegakan hukum, aku tahu Apa itu kak? yaitu salah satu prinsip Pancasila yang paling penting adalah perlindungan dan penegakan hukum. Prinsip ini menekankan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk dilindungi oleh negara dan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak kewajiban. Untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak kewajiban warganya, ini termasuk seperti hak hidup, hak atas kebebasan, dan hak perlindungan. Warga negara dapat membantu menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadilan. Seperti sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh begitu kak, makasih pale kak. Ya. makasih nih infonya Kak. Mau Kak cari sendal. Enggak ada pi. Udah ada, Pi? Iya. Ih, kayak ada orang. Kak, kita tahu di mana sendalnya Ruri? Tahu. Tapi kalau soal ini ku tahu. Apaan tuh? Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut, yaitu ada 3. Oke, yang pertama adalah tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga maupun pemerintahan selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang tidak berlaku tidak ditegakkan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Oke, yang kedua adalah tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya. Merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan. Oke, yang ketiga atau yang terakhir, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kehidupan diwarnai suasana yang damai. Dan juga merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan. Deh, jadi udah kita tahu ini di mana sendalnya Ruri? Dapat tahu cara aku turusan, aku tahu. Mak cari ayo deh. Belum ketemu Bella ada deh. Ih, kayak ada kakak. Kak. Kita tahu di mana sendalnya Ruri? Boleh tidak ketahui, tapi mau kasih tahu fakta menarik. Boleh. Menurut Suherjono Soekanto, keberhasilan proses perlindungan dan menekankan hukum tidaklah semata-mata menyangkutkan ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi sangat bergantung pada beberapa faktor antara lain sebagai berikut. A. Hukumnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. B. Penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang secara berlangsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Penegakan hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. C. Masyarakat, yakni masyarakat lingkungan ini di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, maksudnya
warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan pentingnya dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat. Oh, jadi tidak kita tahu ini di mana sebenarnya Ruri? Tidak. Makasih nak kak. Aduh, kodong kasihan ini Ruri, kodong kasihan. Oh ini ada orang. Kak, kita tahu di mana sendalnya Ruri? Pernah juga dengar ya, tapi lebih ku tahu ki ini sarana Apa tuh? atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum. Kebudayaan yakini sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada prakarsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini kebudayaan mencakupi nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai mana merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik hingga dianut dan apa yang dianggap buruk hingga dihindari. Deh, jadi kesimpulannya ndak kita tahu ini di mana sendalnya Ruri? Tahu? Deh. Later. Udah tahu kan? Dari tadi gue cari. Ada deh, cari mungkin lagi deh. Iya deh. Mana dia? Iya man, sudah. Wih. Jadi kawan-kawan, itulah mengapa pentingnya penegakan hukum, karena supaya setiap orang mendapatkan haknya masing-masing di tiap negara. Kalau tiada hukum semua tidak berlaku adil, bukan? Ada satu pihak yang merasa bahagia dan tenang, tapi satu pihak lain kayak gitu kan? Baiklah. Capek Made. Dadah. Oke. Weh, mana sendalmu Udah tahu deh. deh. Aduh, ada orang nih. Kak, kita tahu di mana sendalnya Ruri. Aku tahu, tapi kalau Ada. Mana dia? Adakah? Tidak ada. Cari ke situ. Nggak ada. Aish. Ada orang. Iya ada orang. Kak, di Toki di mana sendalnya Ruri? Enggak, kayaknya udah dekat. Kayaknya itu di situ deh. Kakak, apa dibikin kak? Ditahu di mana sendalku? Ada. Bisa gimana kasih masuk ini di back di sini. Ini ayamnya. Perlindungan hukum konsumen akan terwujud apabila undang-undang yang mengatur. Soalnya apa sih ya? Iya, mau di situ. Iya, di depan ruang guru. Mau saya menter. Jadi kita bukan orang. Apa tadi kuyamu? Betendang. Ini semua. Itu pola nasapin. Udah ngasih sekali dia. Matchingnya. Coba Ben dari sana. Oh, di video itu. Halo guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi sekarang kita mau menjelaskan. Jadi sekarang kita akan menjelaskan. Jadi kami di sini kelompok satu akan menjelaskan tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Oke. Ini deh, bolong. udah lama nih, saya sekali last one. Motormu? Oh, mana? Motor deh. Motor enggak sendal. Sendalmu? Oh. Sebenarnya apa? Motormu? Boleh.